Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda kembali menyaksikan sebuah program yang insyaallah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Dan tentunya sudah hadir bersama kami kali ini Habibana wa Syekhana Abina Muhammad Quraish Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Masya Allah, syukran jazilan ala waktika. Dan kali ini Abi, di episode kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan masyarakat Islam atau di Al-Quranul Karim masyarakat disebut dengan ummah. Betul. Limada ini kenapa disebut umat masyarakat dalam Al-Quran ini? Tafadhal Abi. Baik. Bagus. Jadi begini, masyarakat itu kan kumpulan manusia. Kumpulan dari manusia. Kita bisa namakan kumpulan manusia itu jamaah. Bisa. Kita bisa namakan kaum muslimin. Al-Quran tidak menunjuk kepada umat Islam dengan istilah jamaah. Dia gunakan kata kaum untuk kumpulan laki-laki, bukan perempuan. Itu kita baca di surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa. Karena nisa perempuan tidak masuk dalam pengertian kaum itu. Ummah yang dipilihnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ummah itu adalah sekumpulan makhluk yang memiliki persamaan. Burung-burung pun dinamai ummah. Jadi dalam ummah itu ada kesamaan. Kesamaan itulah yang melahirkan nilai-nilai bersama. Jadi ummah harus punya nilai-nilai. Tanpa nilai-nilai, dia tidak bisa bersatu. Nah, Al-Quran menggunakan kata ummah untuk banyak makna. Nabi Ibrahim yang sendirian dinamai Inna Ibrahim kana ummatan. Sendiri dia, ummah. Karena dia menghimpun aneka sifat terpuji yang saling berkait menuju kebaikan. Jalan yang dilalui itu juga ummah. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Gaya hidup. Pemimpin ummah. Waktu yang lama juga dinamai ummah. Wadakara ba'da ummah. Apa maknanya ini? Bahwa untuk mencapai sukses perlu ada nilai-nilai, perlu ada pimpinan yang ditaati, perlu ada jalan yang ditelusuri, dan tidak bisa segera terwujud, tapi memerlukan waktu. Itulah umat yang digambarkan atau itulah antara lain kiranya sebab mengapa umat Islam ini dinamai ummah. Dia harus mengikuti pimpinan, baik perorangan maupun kolektif. Harus ada nilai-nilainya. Itu umat. Nilai-nilai itu, setiap bangsa punya nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang dijadikan tujuan dan diperjuangkan untuk mencapainya, sekaligus filter untuk menolak yang datang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai itu. Nah, Al-Quran menamai masyarakatnya masyarakat yang umat. Nah, bahkan di garis bawahinya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, baru apa?
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tugas-tugas umat baik selaku individu maupun selaku kolektif. Saya kira itu kalau kita bicara. Ada suatu nilai yang disepakati bersama untuk menjaga suatu hal yang memang dicita-citakan bersama. Betul. Dan nanti Abi kita akan mencoba membahas bagaimana terkait dengan sejumlah orang masyarakat ini memang dalam Islam memiliki nilai-nilai yang kesamaan yang ada. Namun jika kita posisikan di Indonesia sendiri, masyarakat Islamnya banyak, namun kita juga banyak juga keberagaman itu, Abi. Dalam masyarakat yang memiliki banyak keberagaman, tapi kita dituntut harus memiliki satu nilai yang disepakati. Nanti itu mungkin akan kita bahas, dan itu cukup menarik ya, Abi. Betul. Masyarakat Islam yang ada di tanah air yang penuh keberagaman dan juga kebinekaan. Pemirsa tetap bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish. Dengan keimanan, masyarakat akan optimis. Masyarakat merasa kuat. Memang bisa jadi ada yang lemah-lemah juga, tetapi dengan berhimpun mereka akan kuat. Syukran jazilan masih bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Masih bersama saya Hamdal Kafi dan tentu saja masih bersama dengan Abi Quraish Shihab. Abi dan juga Anda pemirsa, tadi di segmen pertama telah kita bahas bagaimana ciri-ciri masyarakat Islami atau ummah Islam yang dalam Al-Quran disebut ummah. Dan cirinya adalah memang adalah kita tidak bisa pungkiri adalah beriman kepada Allah dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ciri masyarakat Islami ini memungkinkan nggak atau kondusif nggak untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang memang banyak keragaman, kebinekaan itu, Abi? Tafadhal, Abi. Sebenarnya faham keumatan, demikian juga faham kebangsaan, tidak boleh, saya tidak berkata tidak harus, tidak boleh dipertentangkan dengan keragaman. Al-Quran sendiri ketika melarang berpecah belah itu dinyatakannya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang beragam, berfirqa-firqa, berkelompok-kelompok, tetapi mereka itu berselisih. Jadi kalau berkelompok-kelompok silahkan, asal jangan berselisih. Dan itulah yang dirumuskan oleh falsafah bangsa kita. Kita ini berbineka tapi tunggal ika. Itulah yang terjadi pada ketika Nabi pertama kali tiba di Madinah. Beliau menghimpun umat-umat yang berbeda-beda, dibawa satu wadah keumatan. Semua umat yang berbeda-beda itu lebur di dalam wadah keumatan ini, dalam wadah kebangsaan ini untuk menuju cita-cita bersama. Yang terpenting ketika itu adalah mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Jadi tidak terlarang. Yang penting ini barangkali yang membedakan antara satu masyarakat muslim dengan masyarakat yang lain yang non-muslim, karena Al-Quran menggarisbawahi dua sifat utama dari masyarakat muslim. Yang pertama beriman. Dengan keimanan masyarakat akan optimis. Masyarakat merasa kuat. Memang bisa jadi ada yang lemah-lemah juga, tetapi dengan berhimpun mereka akan kuat. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran menghendaki bahwa masyarakat muslim itu masyarakat bersih. Maka apa? Tegakkan amar ma'ruf. Tegakkan nahi mungkar. Mengapa kita diperintahkan untuk terus-menerus memerintahkan yang ma'ruf? Karena apa? Kalau ma'ruf sudah ditinggal, bisa jadi mungkar. Kalau mungkar sudah sering dilakukan, dia jadi ma'ruf. Ada orang sekarang berkata misalnya, oh ini korupsi sudah terjadi di mana-mana. Terus satu orang berkata, waduh saya
tidak dapat apa-apa nih. Kenapa tidak korupsi? Sudah dianggap biasa. Korupsi sudah dianggap bukan aib. Yang ditangkap tersenyum dan tertawa. Kita ingin mengingatkan orang bahwa lakukan yang ma'ruf, karena kalau tidak dilakukan, kalau tidak dianjurkan, orang lupa bahwa itu ma'ruf. Sehingga bisa jadi mungkar. Cegah terus yang mungkar supaya orang selalu ingat bahwa itu buruk sehingga tidak dilakukan. Ini berarti Islam menghendaki masyarakat Islam itu masyarakat yang bersih. Bersih. Dan menegakkan budaya positif kita. Jangan berusaha meniru budaya positif orang lain kalau tidak sesuai dengan keadaan kita. Kalau sesuai dan itu menjadi budaya, welcome. Tapi kalau tidak sesuai, ada budaya misalnya anak setelah berumur 18 tahun sudah tidak ditanggung, harus keluar rumah. Ya, kita tidak begitu budaya kita. Kita punya budaya sungkem. Banyak budaya kita yang sangat positif. Itu ma'ruf namanya. Yang boleh jadi tidak dikenal di negeri Islam yang lain. Saya kira itu artinya itu yang dikehendaki oleh Al-Quran ketika menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masyaallah, Iman perlu. Tanpa iman kita tidak mempunyai kekuatan. Tanpa percaya kita bisa hidup dalam pesimisme. Kita harus hidup dalam optimisme. Kalau sekarang kita sulit, kaki berganti-ganti ke depan karena kita percaya ada Tuhan yang Maha Baik. Masya Allah. Mungkin terkait dengan bagaimana iman kepada Allah dan ciri masyarakat Islam yang tadi, amar ma'ruf nahi munkar juga perlu dengan penegakan hukum dan juga sanksinya. Ya? Tentu. Baik. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya pemirsa, dan tetap bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Kita seringkali itu kata-kata almarhum Buya Hamka kita tiru. Meniru tanpa melihat budaya kita, tanpa melihat kemampuan kita, tanpa ini. Syukran jazilan pemirsa, masih bersama kami di Memahami Islam bersama M. Quraish. Ya, masih bersama saya Ahmad Al-Kafi dan juga tentunya bersama Abi Quraish di sini. Tadi sudah kita bahas, Abi dan juga Anda pemirsa, bagaimana ciri masyarakat Islam atau umat Islam adalah beriman kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar serta selalu menegakkan nilai. Nah, terkait dengan nilai ini, Abi, ada satu pertanyaan menarik dari audiens atau penanya di kali ini, boleh saya tanyakan, Abi ya? Abi, bagaimana caranya agar nilai-nilai dalam satu masyarakat ini tidak luntur dan terpengaruh dari nilai-nilai budaya luar, apalagi mungkin di Indonesia ini banyak sekali yang sekarang sudah terpengaruh, dan bagaimana caranya untuk menyadarkan nilai-nilai budaya ini yang sudah mulai luntur nilai-nilainya. Tafadhal, Abi. Ya, saya kira yang paling penting keteladanan bermula dari keluarga, dari ibu dan bapak. Paling mendasar, paling fundamental. Paling mendasar ya? itu. Karena masyarakat itu kumpulan dari keluarga-keluarga. Baik. Kalau keluarganya baik, dia bisa mempengaruhi anaknya, keluarganya yang lain. Ya. Ini akan menjalar. Jadi keteladanan adalah yang paling perlu. Dan lihat, kita memang di masa globalisasi ini tidak mudah untuk tidak menerima paling tidak tawaran nilai dari luar. Kalau kita tidak mau berkata, kita dipaksa menerima tawaran yang. Nah, disinilah perlunya ketahanan mental kita dan ketahanan budaya kita. Ada contoh yang diberikan oleh sementara ulama begini, sesuaikanlah tawaran yang Anda terima itu dengan kondisi Anda. Saya beri contoh, rumah Anda kecil,
ada yang menawarkan pada Anda televisi 90 inci. Bagus, lebih bagus dari TV Anda yang hanya 30 inci. Di mana Anda mau letakkan TV itu? Nah, disinilah nilai itu menjadi filter. Oh, ini baik itu untuk kamu, buat saya tidak baik. Buat kamu, TV saya ini memang tidak sebaik buat kamu, tapi inilah yang sesuai dengan saya. Nah, disinilah kita harus memelihara budaya kita. Apalagi kalau yang ditawarin itu justru yang lebih jelek dari kita punya. Yang lebih bagus pun kita tidak terima karena tidak sesuai dengan kita. Kita seringkali itu kata-kata almarhum Buya Hamka, kita Pak tiru. Meniru tanpa melihat budaya kita, tanpa melihat kemampuan kita, tanpa ini. Kekeliruan kita meniru walaupun tidak sesuai dengan budaya kita. Saya kira itu ya, kuncinya di sana. Terkait dengan bagaimana keluarga-keluarga ini hingga akhirnya berangkat ke lebih besar lagi menjadi suatu masyarakat Islam atau masyarakat umat Islam tadi, bagaimana yang sering kita dengar dengan ungkapan baldah thayyibah, baladun thayyibah atau rabbuna ghafur. Sebenarnya seperti apa ini Pak Sugi Nabi? Iya, jadi itu tadi waktu kita singgung bahwa thayyibah itu artinya sejahtera. Sejahtera itu adalah kecukupan, ketidakbutuhan, kesesuaian, itu namanya sejahtera. Kesesuaian dengan jati diri Anda, kesesuaian dengan kebutuhan Anda. Sehingga kalau Anda tidak butuh, walaupun tidak mempunyai harta yang banyak, Anda sudah dinamai kaya. Kekayaan, kata Nabi, bukan dari banyaknya harta, tapi rasa tidak butuh. Bersyukur dengan apa yang ada setelah usaha maksimal. Dan Anda tidak butuh lagi kepada selainnya, bahkan jika Anda memiliki kelebihan dari kebutuhan Anda, maka di situ lahir apa yang dinamai qanaah, puas hati dengan jalan memberikan apa yang Anda tidak butuhkan kepada yang butuh. Di sana lahir masyarakat sejahtera. Masya Allah. Nah, tapi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, Tuhan Maha Pengampun. Karena apa? Manusia pasti berdosa. Masyarakat dan kumpulan dari manusia-manusia itu pasti melakukan kesalahan disengaja atau tidak sengaja. Ketahuilah bahwa yang bersalah jika memohon ampun pada Tuhan akan diampuni. Karena itu masyarakat yang thayyibah, Tuhannya mengampuni dia, mengampuni mereka, karena memang mustahil ada satu masyarakat yang tidak melakukan suatu kedurhakaan atau dosa. Masya Allah. Taib. Itu masyarakat. Taib. Abi dan juga Anda bisa kita garis bawahi kali ini, nilai masyarakat Islami, Abi, bisa dan sangat bisa kita jaga, tentu saja berangkat dari keteladanan yang paling kecil, yakni keteladanan dan ajaran dari keluarga. Dari keluarga inilah pemirsa kita bisa berangkat ke lingkungan yang lebih besar lagi, ke lingkup yang lebih luas lagi, yakni di masyarakat Islam atau umat Islam, sehingga kita khususnya umat Islam di Indonesia bisa menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Syukran jazilan Abi telah berbagi bersama kami dan mencerahkan kali ini. Kita jumpa kembali di episode-episode selanjutnya dalam Memahami Islam bersama I'm Quraish Shihab. Saya Hamdallah Kafi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.